Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhas Madani dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk klarifikasi, tapi untuk menuntaskan tugas UTS mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Alil Rinenggo, SPD MPD. Kelitih itu udah kayak hantu yang bikin semua orang parno, apalagi di Jogja dan sekitarnya. Dulu sih katanya artinya itu nyantai atau cari kegiatan. Sekarang malah jadi identik sama kekerasan di jalanan yang dilakuin sama anak-anak muda. Seringnya sih gak jelas gitu kegiatannya. Tahu-tahu udah ada yang babak belur, dirampok, bahkan sampai tewas. Munculnya kelitih ini kira-kira mulai ngetren dari akhir tahun 2000-an dan makin menjadi-jadi aja. Banyak faktor nih yang bikin kayak gini, mulai dari pergaulan yang gak benar, kurangnya pengawasan dari orang tua, sampai masalah ekonomi yang ruwet. Kelitih ini gak cuma bikin korban luka fisik dan trauma, tapi juga bikin orang gak tenang dan ganggu ketertiban umum. Kasus keliti ini jelas melanggar prinsip dasar HAM universal yang ada di UDHR. Seperti yang pertama, hak untuk hidup pada pasal 3. Kalau keliti sampai bikin orang luka parah atau bahkan sampai meninggal, jelas ini melanggar hak orang buat hidup. Yang kedua, hak atas keamanan pribadi pada pasal 3 juga. Korban keliti pasti ngerasa gak aman dan ketakutan. Ini ngelanggar hak mereka buat dilindungi dari kekerasan. Yang ketiga, hak atas kebebasan dan keamanan pada pasal 9. Kalau ada korban yang ditangkap atau ditahan seenaknya sama pelaku keliti, ini juga ngelanggar hak kebebasan mereka. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum yang sama pada pasal 7. Kalau pelaku kelitih ini dari kelompok yang punya orang dalam atau dilindungin, ini bisa melanggar prinsip semua orang sama di depan hukum. Nah, bagaimana negara seharusnya bertindak? Yang pertama itu pastinya ngehukum pelaku kelitih setegas-tegasnya dan ngelindungin masyarakat. Yang kedua, mencari cara buat mencegah kelitih lewat pendekatan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Yang ketiga, ngasih akses keadilan, pemulihan, dan rehabilitasi buat korban kelitih. Dari sudut pandang HAM dalam Islam, kelitih itu dianggap haram banget karena ngelanggar prinsip-prinsip dasar. Hak buat hidup atau hifdun nafs. Islam itu menjunjung tinggi yang namanya nyawa. Kelitih yang bikin orang meninggal atau luka parah jelas nabrak prinsip ini. Di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 juga jelas dilarang untuk membunuh orang lain. Hak atas keamanan. Islam itu menyuruh umatnya untuk buat menciptakan keamanan dan kedamaian. Kelitih malah bikin orang takut dan rusuh. Ini jelas salah. Larangan membuat kerusakan di bumi. Kelitih itu termasuk bikin kerusakan di bumi dan ini dilarang banget dalam Islam. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Islam itu ngajarin keadilan dan ngelarang semua tindakan yang dolim. Kelitih itu tindakan dolim ke korban. Yang pertama itu KUHP, kekerasan dalam kelitih bisa kena pasal penganiayaan pada pasal 351, pengeroyokan pasal 170, perampasan pasal 362, atau bahkan pembunuhan pasal 338 dan pasal 340. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kalau pelaku atau korban kelitih itu anak-anak, ya undang-undang ini yang dipakai. Pelaku bisa kena pasal kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini ngatur proses hukum buat pelaku kelitih yang masih anak-anak. Lebih fokus ke pendekatan yang bikin jera dan bantu mereka berubah jadi lebih baik. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A menjamin hak setiap orang buat hidup. Pasal 28G ayat 1 menjamin hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan harta benda. Jadi, polisi harus menegakkan hukum dengan tegas dan profesional, tapi tetap harus memperhatikan hak-hak pelaku dan juga korban, apalagi kalau yang terlibat itu adalah anak-anak. Yang kedua ada faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan moral dan agama dan gak sadar hukum bisa bikin para pemuda ini gampang terjerumus ke kegiatan kelitih. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis ini bisa terjadi karena ada masalah keluarga, gangguan jiwa, atau kurang perhatian juga bisa jadi penyebab kelitih. Nah, apa sih akibat dari kelitih? Akibatnya itu sangat parah banget. Yang pertama itu dari sisi korban.
Korban itu bisa luka fisik, trauma, rugi materi, bahkan sampai kehilangan nyawa. Kalau dari sisi masyarakat, masyarakatnya itu jadi gak aman, takut, dan saling gak percaya lagi. Terus dari sisi pelaku itu punya catatan kriminal, masa depannya suram, dan merugikan dirinya sendiri. Adapun dari sisi negara, kriminalitas itu meningkat, citra keamanannya jadi jelek, dan ketertiban umum itu jadi terganggu. Gimana caranya biar kelitih gak terjadi lagi? Yang pertama itu peran keluarga itu harus lebih. Yang pertama, keluarga itu harus lebih memperhatikan, mendidik, dan sayang sama anak-anaknya. Terus yang kedua itu dari segi pendidikan, sekolah harus memberikan pendidikan moral, agama, dan kesadaran hukum yang cukup buat muridnya. Yang ketiga itu masyarakat harus aktif menciptakan lingkungan yang aman buat pemuda-pemudi ini dan melaporkan kalau misalnya ada kegiatan kelitih. Yang keempat, hukumnya itu harus tegas. Polisi harus nilang pelaku kelitih sesuai hukum yang berlaku, tidak pandang bulu. Yang kelima, buat pelaku yang masih anak-anak bisa dipakai pendekatan yang lebih memakai efek jerak dengan melibatkan keluarga, korban, dan masyarakat buat bantu mereka berubah. Nah, jadi nilai-nilai etika kayak rasa sayang, peduli, tanggung jawab, dan adil harus jadi dasar mencegah dan menangani kelitih. Selain itu, nilai moral Islam kayak persaudaraan, saling nasehatin, dan juga mencegah kemungkaran juga harus ditanamkan dalam masyarakat sejak dini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih.